Sekarang ini Israel mempersiapkan serangan besar-besaran. Jadi dia sudah mengaktifkan 400.000 tentaranya. Artinya ini akan terjadi serangan dalam kapasitas penuh ya. Dalam kapasitas penuh ya hampir 100%. Hamas itu maunya langsung ke tahap kedua, Israel menarik menarik pasukannya seluruhnya. Tetapi Hamas sepertinya tidak mau melepaskan seluruh sandera. Jadi mereka akan tetap menggunakan sandera itu hidup atau mati sebagai alat pemerasan kepada Israel. Nah, jadi akhirnya Netanyahu marah. Jadi artinya dia sempat mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Makanya bantuan kemanusiaan itu sekarang ya di stop oleh Israel. Pakai lama, Om Bung Toba langsung bicara dulu silakan. Izinkan host dulu. Iya, tes suara Pak Paul. Merdu. Merdu. Ya, ini memang kelihatannya Israel akan mengambil semuanya, Pak. Jadi dia akan mengambil alih Gaza dan juga Yudea dan Samaria gitu. Karena Harus. sudah dicoba kompromi dan negosiasi selama hampir berapa puluh tahun ya. Dari Tujuh. sejak tahun tahun 67 lah ya kita ngitungnya ya. 67 bukan Sejak 48 ya. Israel ya 67 sejak Israel merebut merebut Berarti tepi barat 48 tahun. eh, 58 tahun ya kira-kira. 48 tahun. 48. Jadi Israel sudah memberikan peluang untuk perdamaian. Perdamaiannya pertama kalau kita lihat perang tahun 1967, Israel merebut sampai seluruh Sinai ya. Kemudian juga Yudea dan Samaria dan juga dataran tinggi Golan. Tetapi selama itu Israel selalu tertekan masalah perdamaian dari lembaga-lembaga internasional termasuk PBB. Akhirnya timbullah ide untuk bagaimana mencoba solusi hidup dua negara gitu ya. Mencoba solusi perdamaian. Israel mulai berunding dari mulai perundingan Oslo. Di situ Israel tertipu dan juga terdesak oleh Amerika yang waktu itu dipimpin sama si Bill Clinton ya. Kemudian juga tertipu oleh Yasser Arafat yang mencari pijakan kaki karena sebelumnya Fatah dan Palestina dulu kan belum ada Hamas ya. PLO ini itu kan sempat terusir sampai ke Tunisia. Nah, jadi sesudah menandatangani perjanjian Oslo, kemudian Yasser Arafat dan organisasi terornya yang bernama Fatah itu bisa kembali kemana? Kembali ke tepi barat gitu ya, ke Ramallah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat Yasser Arafat itu bukan orang tepi barat, dia kelahiran Mesir sebenarnya. Nah, sebagian orang-orang Arab yang ada di Gaza itu nama-nama keluarganya nama-nama keluarga dari Mesir. Karena itu memang lama dijajah oleh Mesir kan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara historis juga yang Yudea dan Samaria pendatang-pendatang dari Jordan. Jadi kalau dijadikan sebagai suatu bangsa antara antara Hamas dengan Fatah, antara Gaza dengan Yudea dan Samaria tepi barat itu nggak bisa. Meskipun sama-sama Arab, sama-sama Islam, tapi ya mereka pasti akan saling berperang karena memang ada masalah pengaruh etnisitas di sana gitu. Jadi bagaimanapun tidak akan bisa bisa menyatu. Nah, kemudian kita lihat situasi sekarang ini. Sekarang ini Israel mempersiapkan serangan besar-besaran. Jadi dia sudah mengaktifkan 400.000 tentaranya. Artinya ini akan terjadi serangan dalam kapasitas penuh ya. Dalam kapasitas penuh ya hampir 100%. Di satu sisi Israel sudah agak sedikit bisa lepas dari tekanan Hezbollah di utara maupun tekanan dari Suriah ya dari perbatasan dan dari juga Houthi karena di sana Houthi itu ditangani oleh Amerika. Jadi agak sedikit bisa lepas walaupun ancaman peluru kendali yang diluncurkan Houthi ini nggak akan berhenti tetapi situasi perang yang dihadapi Israel sekarang dengan Hamas itu berbeda dengan awal Oktober 2023. Kalau dulu Hamas masih punya kekuatan penuh dan
perbatasan dengan Mesir, Philadelphia Corridor masih terbuka buat mereka untuk keluar masuk menyelundupkan senjata. Tetapi sekarang Hamas tidak punya pintu keluar dan pintu masuk lagi untuk menyelundupkan senjata. Mau dari mana lagi? Lewat laut juga sudah diblokade kan, dari lewat laut, kemudian lewat wilayah Israel tidak mungkin. Kemudian juga lewat hanya kemungkinannya hanya lewat Philadelphia Corridor, tetapi itu sudah dikuasai dan dijaga benar-benar oleh Israel. Bahkan seluruh terowongan yang ada di Philadelphia Corridor sepertinya sudah dihancurkan. Ada sekitar 70 atau 40 sampai 70 terowongan yang besar dan kecil sudah dihancurkan oleh IDF. Nah, kalau kita lihat, kalau pemberitaan-pemberitaan media di Indonesia Konoha ini isinya kebohongan dan penipuan. Dalam arti begini, dikatakan bahwa Israel tidak mau melanjutkan gencatan senjata dan lebih memilih perang. Tetapi ingat dulu bahwa gencatan ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tukar-menukar sandera dan tahanan. Nah, sampai selesai. Kemudian tahap kedua, demilitarisasi wilayah Gaza. Artinya Israel mau Gaza itu dipimpin oleh pemerintahan baru yang bukan Hamas. Karena kalau Hamas masih tetap memerintah di Gaza, itu akan menjadi ancaman buat Israel. Nah, tahap ketiga itu adalah rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza. Nah, di tahap kedua itu, kalau misalkan wilayah Gaza sudah dipimpin oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang bukan Hamas, maka Israel akan menarik pasukannya, gitu ya. Dan masalah penjagaan di Philadelphia Corridor itu nanti akan dibicarakan kemudian dengan negara-negara tetangga ataupun komunitas internasional yang ada di wilayah itu, termasuk Mesir dan negara-negara Arab moderat, gitu. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika pertukaran sandera ini, Israel memberikan tahanan kasus-kasus teror itu dalam jumlah yang besar, sementara Hamas paling bebasin cuma 5 orang, 7 orang, 5 orang, dan jumlahnya sudah nggak sebanding. Nah, yang kedua, teroris Hamas ini melakukan penghinaan kepada tahanan yang sudah menderita, ataupun sandera yang sudah menderita, tidak makan, disiksa, diperkosa, yang wanita ya. Kemudian juga yang laki-laki itu sampai kurus, kadang berhari-hari tidak diberi makan. Itu bagaimana kesaksian mereka di di Majelis Umum PBB ya. Mereka tidak diberi makan, digebukin, dipukulin. Nah, itulah ciri dari ideologinya dari abad ke-7 itu kan. Memang ideologi perampok gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka dipermalukan, para sandera ini. Nah, Hamas itu maunya langsung ke tahap kedua, Israel menarik pasukannya seluruhnya. Tetapi Hamas sepertinya tidak mau melepaskan seluruh sandera. Jadi mereka akan tetap menggunakan sandera itu, hidup atau mati, sebagai alat pemerasan kepada Israel. Nah, jadi akhirnya Netanyahu marah. Jadi artinya dia sempat mengatakan tidak ada makan siang yang gratis. Makanya bantuan kemanusiaan itu sekarang ya di stop oleh Israel untuk paling mereka bisa bertahan mungkin 2 bulan paling itu. Kenapa? Karena bantuan kemanusiaan ini digunakan oleh Hamas lagi untuk cari uang kepada masyarakat Gaza. Jadi itu bukan dibagikan cuma-cuma, tapi dipaksa masyarakat itu bayar kepada Hamas. Nah, uang inilah yang kemudian dipakai Hamas untuk merekrut orang-orang baru untuk menjadi anggota teroris, gitu ya. Merekrut orang-orang baru, kemudian mereka ini ternyata umurnya masih muda-muda, umur 16,5 tahun. Kenapa? Sepertinya Hamas sudah krisis dalam jumlah pejuang ataupun kombatan. Itu yang usia-usia ya wajar sebagai anggota kombatan 20-an itu habis sudah. Saya kira 50.000 itu 2/3 lebih itu saya kira anggota Hamas itu sebenarnya, bukan wanita dan anak-anak gitu. Makanya sekarang yang direkrut itu adalah anak-anak kecil, tapi dibungkus topeng jadi nggak begitu kelihatan wajahnya. Nah, mereka ini yang rekrutan baru ini tidak begitu terlatih dalam pertempuran, juga tidak punya pengalaman perang juga, tidak punya pengalaman tempur. Nah, akan sangat berbeda kalau Israel menyerang sekarang dengan menyerang 1,5 tahun atau 2 tahun 1,5 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau dulu Israel menghadapi orang yang sudah terlatih dan punya kekuatan persenjataan yang lengkap, tetapi kalau sekarang Hamas ya persenjataannya sudah compang-camping, belum lagi
yang dimajukan ke medan tempur itu anak-anak kecil. Jadi seperti eranya Nazi Jerman dulu, ada Hitler Jugend itu ya. Begitulah sekarang yang dialami oleh Hamas. Tetapi namun demikian, ambisi Hamas itu adalah untuk menghancurkan Israel, bukan untuk menciptakan perdamaian dengan solusi dua negara. Jadi mereka itu hanya menggunakan tipu-tipu dan propaganda. Yang mereka lakukan sekarang adalah perang psikologis, mempengaruhi masyarakat di dalam negeri Israel supaya demo, menekan Jonathan, menekan Netanyahu. Nah, ini yang sedang mereka buat. Tetapi kalau kita lihat, sudah hampir 2 tahun ya, 500 hari ini mereka menggunakan strategi yang sama. Bahkan menggerakkan dunia internasional untuk menghancurkan Israel dengan demo di mana-mana, demo mahasiswa di barat, demo LSM yang kiri, yang innuendo ataupun yang wokis gitu ya. Tetapi kelihatannya inilah strategi yang paling mungkin bagi negara-negara Muslim ini untuk membubarkan Israel dengan menggunakan masyarakat internasional yang sudah pola pikirnya ditipu dan diputar balikan. Nah, tetapi ini kan sudah gagal. Nah, sekarang ini Hamas hanya punya tinggal 59 sandera. Nah, kira-kira yang masih hidup itu sekitar 24 apa 27 ya sanderanya. Nah, hanya itu sekarang yang membuat dia itu tidak dihabisin oleh IDF gitu. Tetapi kelihatannya memang di sisi Israel juga ada masalah juga. Karena apa? Perang ini sudah terlalu lama. Jadi Israel itu tidak terbiasa perang sampai tahunan. Biasanya mereka perang itu paling lama 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalaupun andaikan Israel harus meneruskan serangan militernya, dia harus menggunakan kekuatan militer penuh. Dalam arti ya seperti waktu perang 6 hari, seluruh wajib militer dulu juga sama mengerahkan 400 ribu orang juga, karena penduduk Israel kan statis kan, tidak terlalu banyak bertambah. Itu menggunakan dengan kekuatan 90 sampai 100%. Jadi diperkirakan kalau Israel sudah benar-benar menggunakan kemampuan militernya, ini perang akan cepat. Kenapa? Ya karena Hamas sudah nggak punya kekuatan, pasti akan cepat. Meskipun paling mereka hanya bisa menggerakkan negara-negara Muslim di seluruh dunia untuk demo-demo lagi seperti yang dulu. Tetapi situasinya sudah sangat berbeda. Situasi politiknya sekarang jauh lebih menguntungkan bagi Israel dan IDF gitu kalau mereka berperang. Kenapa? Laporan di PBB bagaimana sandera itu disiksa, diperkosa yang wanita-wanita ya, diperkosa, terus kemudian juga yang laki-laki dipukulin berbulan-bulan tidak dikeluarkan dari terowongan, dikasih minum air kencing dan semuanya gitu ya. Itulah kekejaman Hamas ini. Jadi itu semua sudah mulai terbuka. Jadi dukungan PBB juga sepertinya sudah mulai goyah gitu ya, kecuali Guterres mungkin yang sudah kaya dari uang negara-negara Arab ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya ini, ya kalau Israel mau betul-betul menyelesaikan perang ini, ya harus diselesaikan dengan cepat. Kenapa? Karena konsentrasi pasukan kan tidak bisa didisiplinkan ataupun dibuat harus siaga terus-menerus. Ada waktunya dalam militer itu pasukan itu memang harus diistirahatkan gitu ya. Nah ini sudah dalam kondisi siaganya ini sudah 500 hari lebih, 1,5 tahun. Jadi ini ada dilematisnya bagi masyarakat Israel. Nah kita lihat yang menjadi fokus utama ke depan ini bukanlah Hamas ini sebenarnya. Bagaimana mencegah Iran untuk memiliki senjata nuklir. Ini yang paling utama. Nah, itu kenapa Amerika mengirimkan satu gugus tugas kapal induk lagi. Kita tahu kalau satu gugus tugas kapal induk itu bisa sampai 40 sampai 50 kapal, ya. Berbagai jenis ya, berbagai ukuran. Ya, dari mulai kapal induk sampai kapal selam ada semua. Jadi kalau misalkan kalau sudah 2 gugus tugas, saya kira ada bisa antara 60 sampai 80 kapal itu yang sekarang lagi jaga-jaga di Selat Hormuz maupun di Semenanjung Arabia di selatan menuju Laut Merah gitu. Kenapa? Pertama untuk menjaga Houthi, yang ketiga mungkin persiapan untuk menyerang Iran, suka atau tidak suka gitu. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan.
Nah, ini yang terjadi ya kalau kita lihat ini kira-kira kemana. Dan yang kedua, untuk melindungi pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di seluruh wilayah Arab, dan juga melindungi tambang-tambang minyak bumi yang ada di Saudi Arabia dan di negara-negara sekutunya Amerika. Jadi kelihatannya Amerika juga sudah siap untuk perang habis-habisan. Ya kita lihat apakah Iran akan mengurungkan niatnya untuk menguasai senjata nuklir dan melakukan serangan nuklir kepada negara-negara Arab dan Israel, atau mereka menyerah gitu. Tetapi kalau melihat ambisinya si Ali Khamenei yang haus darah ini, kelihatannya tidak gitu. Tetapi kalau melihat kemampuan ekonomi, terus kemampuan militer, ya Iran dalam posisi yang sudah sangat berbeda dari beberapa tahun, dari 1,5 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kita lihat ke depannya ini, apa yang akan dilakukan oleh Iran dan bagaimana reaksinya terhadap persiapan serangan Israel ini. Rusia juga sekarang tidak akan berani agresif terhadap Amerika. Rusia juga cari jalan untuk melepaskan diri dari perang Ukraina. Kalau dia terlalu banyak campur dengan Iran, saya kira ya Amerika nanti akan berpaling lagi untuk membantu Ukraina dan bergabung bersama Uni Eropa. Nah, ini yang sekarang politik yang sedang dimainkan oleh Donald Trump ini. Nah, kita lihat Turki. Turki ini sekarang sebenarnya Erdogan sudah 3 kali pemilu curang terus. Nah, kemudian yang Imanoglu yang sekarang ini adalah saingan terberatnya. Nah, kelihatannya dia untuk berbuat curang lagi agak sulit dengan kondisi sekarang ini, di mana kan perhatian ke wilayahnya dia juga lagi tinggi, kemudian juga ada ketegangan di Timur Tengah, terutama di Suriah dan uh, di Israel dan Gaza. Jadi salah-salah Erdogan bisa terguling. Jadi dia betul-betul memang tidak mau lewat cara-cara pemilu. Nah, oleh sebab itu sebelum pemilu dilakukan, dia harus menangkap lawan politiknya ini. Nah, ini jurus yang sama lah yang dilakukan oleh jenderal-jenderal di Amerika Latin di masa lalu. Kalau tidak, nanti ya Erdogan akan terguling karena yang sebenarnya kekuatan Ikhwanul Muslimin ini di Turki itu ya hanya bertumpu pada Erdogan. Masyarakat Turki itu pada dasarnya itu ingin sekularisme kembali seperti eranya Mustafa Kemal Atatürk. Tetapi kan semua ini kan berubah sejak berkuasanya Erdogan ini. Akhirnya Ikhwanul Muslimin berkuasa di Turki. Ya Ikhwanul Muslimin ini kan sebenarnya banyak kan di Gaza dan di Mesir ya. Tapi ideologinya ini menyebar kemana-mana termasuk juga ke Suriah di utara yang sekarang menjiwai HTS ini. Nah, kemudian kita lihat juga Israel masih tetap melakukan operasi militernya di Lebanon, menyerang upaya-upaya Hezbollah untuk kembali ke wilayah perbatasan, terus mempersenjatai titik-titik tertentu untuk meluncurkan roket. Itu yang dihancurkan dalam beberapa hari ini, 2-3 hari ini. Kemudian juga masih tetap melakukan operasi militer di Suriah, menghancurkan sisa-sisa peninggalan persenjataannya Bashar al-Assad. Kenapa? Jangan sampai dikuasai oleh HTS, Jolani, maupun oleh Hezbollah. Nah, sekarang taktik baru Israel adalah membuat buffer zone. Oke lah kalau sampai di wilayah Suriah dia sudah aman. Kemudian di Lebanon dia buat 5 pos walaupun dia tidak membuat buffer zone, tetapi 5 pos ini ada di posisi dataran tinggi. Israel bisa mengawasi pergerakan Hezbollah. Nah, kemudian nanti di Gaza dia akan buat buffer zone, rencananya 1 kilometer dari perbatasan dia akan ambil sebagai daerah buffer zone. Jadi memang mau tidak mau Israel ada dua pilihan. Kalau dia tidak mencaplok seluruh Gaza, dia akan membuat buffer zone. Jadi ada 2 garis perbatasan sepanjang garis perbatasan Gaza dengan Israel. Itu yang akan dibuat. Jadi kalau nggak bisa seperti dulu lagi ketika tanggal 7 Oktober Hamas merobohkan pagar terus masuk, ini nggak bisa. Mungkin 1 kilometer itu nanti akan dibuat sebagai jarak gitu. Mungkin di tengah-tengah itu dipasang ladang ranjau, mungkin seperti perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan oleh tentara Israel. Jadi ya memang nggak ada pilihan bagi Hamas. Dia menyerah atau dibantai, itu aja.
Nah, ada beberapa negara yang sudah bersedia, sepertinya Pak Paul, untuk menerima rakyat Palestina ini. Pertama, Somaliland, itu ada namanya Somaliland, negara di Afrika. Mereka mau menerima, tetapi ya sepertinya ada tujuan. Mereka minta pengakuan dari negara barat terhadap negara mereka, ya juga biasanya kalau urusan seperti ini pasti nggak lepas dari urusan uang ataupun misalkan bantuan luar negeri. Kemudian Mesir sudah ada ancang-ancang akan memberikan sebagian ini untuk penampungan sementara di Sinai. Tapi ini masih dalam pembicaraan di balik layar lah ya, belum terlalu diumumkan di publik. Dia akan bersedia menerima sekitar 500.000 sampai 1 juta. Ya, tetapi kembali lagi, mungkin kalau andaikan Mesir menolak, bantuan militer dan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Amerika kepada Mesir selama ini akan dicabut. Mau tidak mau Mesir kan harus berpikir ulang gitu. Kemudian kita lihat ada beberapa negara lagi tapi menerima dalam jumlah yang sedikit, ya seperti Jordan. Karena kalau mereka menahan ini di situ, rakyat Gaza nggak dilepas untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar wilayah Gaza, itu Amerika dan Eropa tidak akan pernah mau mengeluarkan dana untuk melakukan rekonstruksi. Jadi Gaza akan menjadi kota puing-puing seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, Israel ya bisa saja dia setelah dia buat buffer zone, dia tidak mau kuasai wilayah itu karena kalau dia kuasai juga akan menghabiskan biayanya dia untuk membangun kembali, dibiarkan aja begitu sama Israel, bisa saja gitu. Jadi nggak ada pilihan daripada Palestina kehilangan hak untuk tinggal di Gaza maupun Yudea dan Samaria. Oleh sebab itu, seperti kata Pak Paul tadi, ya PLO maupun otoritas Palestina meminta Hamas untuk pergi. Kenapa? Untuk menyelamatkan semuanya dan untuk mendorong supaya rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah yang rusak ini supaya lebih cepat bisa dilakukan. Begitu kira-kira Pak Paul. Ya update-nya seperti itulah kira-kira. Makasih Pak Paul.